heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king over my pain. You want me to let it go. Now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. This is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Come on. You made my life into something beautiful. No looking back to the old me. No matter what I feel, now I know that I know that I know you are for real. 'Cause your love bring me straight to my heart. Yeah, this is for real. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Now I see that you are God. 'Cause everything I have is yours. Jesus, 'cause you gave it all. Heaven opened up my eyes. Coming in, I hear you calling me closer and closer. Halo teman-teman, senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian di rumah. Saya Sanita Winarta. Pada hari ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap daripada kita merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu kemarin. Dan pada hari ini, di hari Sabat ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Siap memuji Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari. Dialah Allah cinta kasih kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Oh,
kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Dia layak menerima pujian dari kita. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengenal Engkau. Kau mengatakan umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Semakin hari kami semakin mengenal Engkau, semakin hari kami kagum akan Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan, kami sangat-sangat merindukan hadirat-Mu setiap saat Bapa. Karena itulah yang menguatkan kami Tuhan. Thank you. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu.
penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, di hidupku. Kulihat perbuatanmu, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkanku. Kau baik, Kau besar, Kau luar biasa. Oh, kami memuji-Mu, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku. Oh, di hidupku. Oh, di hidupku. Terima kasih ya Allah kami, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang setia. Sepanjang hidup kami ingin bernyanyi bagi-Mu, kami ingin bermazmur bagi-Mu, karena Kau layak terima pujian kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau siap mendengar firman Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, saya Rini Kurniawati. Pada pagi hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah ilustrasi. Jadi kita akan kayak ilustrasinya agak-agak ngitung sedikit nih. Jadi ada seorang bapak, dia sudah tua. Lalu dia berpikir kayaknya nih sekarang sudah waktunya nih saya untuk membagikan harta saya ke anak-anaknya. Dia punya 3 orang anak. Lalu dipanggillah ke 3 orang anak itu. Terus dia bilang ke anak-anaknya, "Nak, bapak sudah tua, bapak punya 19 ekor babi. Itu cuma harta itu yang bapak punya dan bapak akan bagikan kepada kalian. Buat kamu anak pertama, kamu akan mendapat setengah dari apa yang bapak punya. Buat anak kedua, dia mendapatkan 1/4 dari apa yang bapak punya.
Dan buat anak yang ketiga, dia mendapatkan 1/5. Waktu berlalu, akhirnya sang bapak pun meninggal, dan tibalah waktu mereka untuk berbagi dari 19 ekor anak babi itu. Lalu kalau dihitung, anak pertama dapat setengah bagian, berarti dia dapatnya 19 setengah. 19 bagi 2 berarti dia dapatnya 9 setengah ekor. Anak kedua 1/4 berarti dapatnya 4/3/4. Anak yang terakhir 1/5 dapatnya berarti 3/8 ekor. Bingung dong, wah ini kok nggak bulat nih angkanya nih, berarti babinya harus ada yang dipotong. Cuma ketiga anak ini nggak mau tuh kalau babinya dipotong. Jadi mereka debat lah, saya harus mendapatkan segini, ribut, intinya ribut. Lalu ada seorang tetangga, dia ini bekas sahabatnya sang ayah. Dia mengetahui masalah ini menjadi sedih. Kok anak-anak sahabatnya bisa ribut karena pembagian harta. Lalu dia berpikir, oke, lebih baik saya mengorbankan 1 ekor babi saya. Dia bawa 1 ekor babi ke rumah sahabatnya. Lalu dia ngomong sama 3 orang anaknya, udah kalian jangan ribut, ini saya kasih 1 ekor babi saya. Jadi babi yang kalian punya 19 ekor ditambah 1 babi saya menjadi 20 ekor. Dan kalian bisa bagi. Nah jadi udah deh, pas, problem solve. Jadi si anak pertama setengah bagian dapat 10 ekor, anak kedua 1/4 bagian dapat 5 ekor, dan anak terakhir dapat 4 ekor. Udah bagi, terus si tetangga bilang, karena kamu dapat 10, 5, 4, berarti babinya lebih 1 dong. Boleh nggak 1 babi ini yang lebih saya bawa pulang lagi? Lalu si anak-anak itu bilang, oh ya nggak apa-apa, bapak bisa bawa pulang lagi. Jadi si om ini, sahabat bapaknya ini kembali ke rumah membawa babinya yang tadi sudah dikasihkan anaknya. Nah dari ilustrasi ini saya belajar, ketika kita memberi, saya menempatkan diri saya di posisi si om ini nih, sahabat bapaknya. Ketika kita memberi, bukan berarti kita mengurangi bagian dari kita. Karena seringkali kita berpikir, kalau kita memberi, aduh tabungan saya berkurang nih, karena saya sumbang ke sini. Aduh pendapatan saya jadi berkurang nih, karena saya harus memberi ke sini. Dengan mendengar ilustrasi ini, saya jadi berpikir, ada baiknya kita jangan mikir kekurangan yang akan kita alami, tapi bantuan apa yang bisa kita kasih, kebahagiaan apa yang orang lain dapatkan dari apa yang kita berikan. Terdapat juga dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiliki Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ketika kita memberi, biarlah Tuhan yang membalas. Terima kasih dan shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan kami kembali lagi diberi kesempatan Tuhan untuk bisa memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, biarkanlah kami Tuhan punya hati yang semakin hari Tuhan semakin dekat dengan Engkau Tuhan, dan memiliki hati yang murni untuk memberikan sebagian agar pelayanan-Mu bisa diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali. Doa kami untuk setiap yang hadir pada hari ini adalah perlindungan Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka, dan selalu daerahnya diperluas. Dan hari ini saya mau memberikan kata-kata firman Tuhan yang saya dapatkan selama 2 minggu ini telah saya gumuli mengenai jangan kamu khawatir. Kenapa kekhawatiran itu sangat penting? Karena kekhawatiran itu bisa membungkukkan seseorang. Amsal 12 ayat 25. Tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dikatakan anxious in someone's heart can make someone down. Jadi bahasa bayangkan, kekhawatiran dalam hati dan pikiran seseorang, di dalam batinnya, dalam pikiran dia, itu bisa membuat dunia seseorang itu menjadi bungkuk, menjadi kecil, nggak bisa melihat masa depan. Nah itu juga kita lihat daripada apa yang Yesus katakan. Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 25 sampai dengan ke-33. Itu apalagi yang 33 itu sangat sering diucapkan ya, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka yang lain ditambahkan kepadamu. Tetapi khususnya pada pagi ini saya mau fokus kepada 2 ayat, yaitu Matius 6 ayat 25 dan 26. Dikatakan di situ,
Karena itu aku, Yesus ya. Yesus berkata kepadamu, dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang kamu pakai. Bukankah hidupnya lebih penting daripada makanan dan minuman, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah kepada burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia, menabur dan menuai, dan burung nggak melakukan begitu. Dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Nah, Yesus mengatakan di situ, bahkan The Message Bible mengatakan, ya, do not fuss about. Anda tahu kata fuss? Kata fuss itu meributkan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita seringkali meributkan sesuatu yang membuat itu jadi badai dalam kehidupan. Nah, memang ada badai yang Tuhan izinkan dalam kehidupan. That's God's ordained storm. Supaya iman kita boleh naik. Supaya kita bisa naik dalam kehidupan ini dalam mengiringi Tuhan. Tapi seringkali badai atau kekhawatiran atau kepanikan diciptakan dalam hidup kita oleh karena beberapa hal. Nah, izinkan saya menyampaikan hal ini. Yang pertama, kekhawatiran itu seringkali diciptakan oleh karena perkataan kita sendiri. Nah, Anda ingat satu idiom atau satu peribahasa mengatakan your word create your own world. Dunia Anda diciptakan oleh perkataan Anda. Dunia Anda bisa besar oleh karena perkataan Anda itu besar. Dan dunia Anda bisa kecil oleh perkataan Anda, omongan Anda kecil. You know, just small talk. Small people, small talk, small idea. Big people, big idea. Big money also. Betul Bapak Ibu. Jadi orang-orang besar itu karena idenya besar dan perkataan besar. Bukan ngomong besar ya. Lain orang gede omongannya tapi nggak menghidupi. Bukan yang itu saya maksudkan. Nah, ini penting karena dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar dan cahaya kemuliaan Allah. Dan dia menciptakan seluruh dunia oleh karena perkataan dia. Nah, kita adalah orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kita mempunyai gambaran dan rupa yang sama di dalam Tuhan, yaitu apa Bapak Ibu? Kita ini bisa menciptakan oleh karena perkataan kita. Jadi dengan kata lain, dunia kita runtuh kalau kita menarik perkataan kita. Seringkali orang mengatakan, my word is my bond. Perkataanku adalah jaminanku. Jadi waktu seseorang itu nggak menggenapi ya apa yang dia janjikan, integritasnya itu tidak sama dengan apa yang dia ucapkan, tindakan dia nggak sama, nggak paralel, maka runtuh, orang nggak percaya. Suatu level of trust, waktu kepercayaan orang itu runtuh, dia nggak bisa dipercaya lagi. Itu sebabnya kita harus hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Nah, kita bisa menciptakan hari kita pada hari tersebut. Waktu pagi hari contohnya saja, ya saya langsung mau yang praktikal. Contoh di pagi hari kita lihat di luar mendung, kita akan mengatakan, hari ini mendung, semendung di hatiku dan pikiranku. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengatakan demikian sebelum dia pergi kerja, dia dunianya mendung, dia punya ide juga mendung dan dia punya pikirannya dan hatinya mendung, tidak ada ide baru. Nah ini bahaya. Dengan apa yang kita ciptakan, ya, we are our own prophet. Kita ini adalah nabi bagi diri kita sendiri. Ya. Karena itu sebabnya kita mesti mengucapkan apa yang Tuhan katakan, bukan mengucapkan apa yang kita lihat sehingga bisa digonjang-ganjingkan oleh situasi dan keadaan. Itu hati-hati, ya. Dan kita mau lihat juga Bapak Ibu pada saat ini juga ada firman Tuhan yang kedua tadi adalah dalam Matius 6 ayat 25-26, tapi ada ayat berikutnya dari Markus ya, dari Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41 itu bicara mengenai angin ribut yang diredakan. Izinkan saya membacakannya. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi pertama ini Yesus yang mengajak murid-murid. Ya, is God's idea, Jesus idea untuk menyeberang. Kemudian dikatakan mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada Yesus, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat 41. Ini kembali mereka menjadi takut. Jadi pertama kali mereka takut pada angin badai, kedua mereka jadi takut sama Yesus. Maka mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya?" Jadi pertama, Bapak Ibu, ya kita bisa khawatir oleh karena perkataan kita. Ya, yang kedua, kita bisa khawatir oleh karena kebiasaan atau cara hidup kita. Contohnya, sudah tahu kalau di Jakarta itu macet. Jam kerja, semuanya mulai kerja jam 8. Ya, tapi dia pergi kerjanya ya pas-pasan. Jam 7 nyampe jam 8. Jadi akhirnya dia ngatakan, "Aduh, kerjaan saya ini kerjaan yang penuh dengan stres." Setiap hari dia bergumul dan gak pernah merubah. Coba saja kalau orang itu mau merubah jam pergi kerjanya, lebih pagi lagi, umpamanya 6:30, dia akan nyampe tempat itu nggak mengalami kemacetan. Dia bisa melakukan hal yang lain. Jadi seringkali kebiasaan-kebiasaan kita yang kita ciptakan atau cara kita menjalani kehidupan itu membuat kita stres. Nah, Yesus berkata biarlah kita ini cerdik, ya, seperti ular dan tulus seperti merpati. Dua-duanya harus ada. Jadi bukan cuma tulus doang, Bapak Ibu. Banyak orang tulus, ya, tapi seringkali melakukan hal yang sama, akhirnya dia menjadi korban, menjadi victim dan nggak berubah. Nah, ada perbedaan antara victors dan victim, ya, antara pemenang dan jadi korban, Bapak Ibu. Ya, victim itu adalah orang yang nggak bisa merubah keadaan dan hanya protes, ya. Nah, saya nggak anti dengan demo, ya, tapi orang-orang yang protes itu orang yang nggak bisa merubah keadaan, ya, dan that's it, kami nggak bisa merubah keadaan dan dia bagian dari masalah. Tapi saya mau dorong setiap Bapak Ibu Saudara itu menjadi victor, yang menjadi pemenang. Artinya apa? Anda bisa melihat di luar daripada box, ya, daripada masalah itu. Anda bisa lihat dari pandangan yang lain. Anda bisa memberikan solusi dengan ide dan perkataan dan tindakan yang benar. Nah, itu cara hidup kita yang membuat kita berbeda dengan dunia, Bapak Ibu. Jangan menjadi sama. Betul, kita hidup di sini, kita bekerja, ya, tapi jangan kita khawatir. Ya, Tuhan bisa persiapkan, ada rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau Anda mengalami celaka terus, ya nggak sekali dua kali, jangan-jangan ya caranya nggak benar dalam Anda menjalani kehidupan. Jadi rubahlah cara Anda menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga yang membuat orang juga seringkali mengalami khawatir oleh karena suara yang dia dengar. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, suara siapakah yang Anda dengar belakangan ini selama ini? Apakah Anda memperhatikan sosial media terlalu banyak, ya, berjam-jam, ya, sehingga Anda nggak lagi mendengarkan suara hati saudara? Atau lebih penting lagi adalah suara Tuhan? Karena suara-suara yang sumbang, suara-suara yang negatif itu menciptakan kekhawatiran dalam hidup saudara. Nah, saya nggak anti dengan sosial media. Saya pakai sosial media. Saya nggak anti dengan televisi, jangan salah. Tapi tolong, kira-kira kalau Anda mau mendengarkan berita, ya, kalau Anda nggak harus menjadi pakar untuk segala macam penyakit, ya. Anda nggak harus jadi pakar di dalam penyakit COVID, ya. Kalau Anda mau mengikuti semua COVID perkembangannya, itu bisa berjam-jam nggak ada habisnya. Cukup hal-hal yang penting Anda lihat, Anda dengarkan, Anda filter sumber mana yang Anda perlu Anda dengar. Sebab kalau nggak itu akan menciptakan kekhawatiran atau lebih penting lagi ketakutan, Bapak Ibu. Karena kekhawatiran itu ibaratnya itu seperti rocking chair. Anda tahu rocking chair, ya, kursi malas. Anda duduk di situ, ya. Jadi kursi dibuat, Anda bisa mengayuh ke depan, ke belakang. Ya, itu akan lebay, itu akan membuat Anda terpana atau terpesona, but doesn't lead you anywhere. Nah, kekhawatiran seringkali membuat orang itu nggak bisa pergi kemana-mana. Itu seperti gelombang, ya, orang di dalam perahu itu diombang-ambingkan, nggak kemana-mana. Nah, banyak orang paralyzed hidupnya, nggak bisa punya ide. Dan saya percaya kalau orang atmosfernya itu khawatir, nggak akan ada banyak ide masuk ke dalam hidup seseorang itu. Itu sebabnya kita perlu menenangkan batin kita, jiwa kita. Sebabnya Daud mengatakan, "Be still, O my soul."
Dan seringkali jiwa kita ini, ya, emosi kita, perasaan kita, kalau yang memimpin lebih banyak, ya bukan berarti kita nggak boleh punya perasaan, ya. Ya kita boleh punya takut, tapi nggak boleh ketakutan. Kita bisa marah, tapi nggak boleh kemarahan, seperti itu. Kita bisa khawatir, tapi nggak boleh overworried atau anxious, bahasa Inggrisnya. Boleh kita memikirkan. Ya, saya mengatakan kita jangan khawatir bukan berarti kita nggak memikirkan masa depan. Bukan, kita perlu membuat planning. Lebih penting lagi action planningnya apa ya? Bukan yang memikirkan jangan-jangan, barangkali itu bisa ngambang kemana-mana. We better make action plan. Kalau kita buat action plan, kekuatan kita itu nggak terjadi. So why should we entertain? Kenapa kita mesti mengizinkan kekhawatiran itu mengelola hidup kita? Seakan-akan Tuhan nggak peduli. Ini yang kita baca barusan di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Anda lihat di situ, Yesus yang memulai perjalanan. Ayo kita ke seberang, ya. Nah, saya percaya Yesus mengizinkan murid-murid bersama dengan dia bukan untuk menguji mereka, not to test them, tetapi untuk mengajarkan mereka. Supaya mereka bisa belajar di dalam kehidupan ini. Maksudnya apa? Yesus itu bisa menenangkan angin itu dengan 2 kata. Diamlah, tenanglah. Nah, Anda bisa bayangkan Yesus itu bisa tidur. Ya, dikatakan dalam bahasa Indonesia dia tidur di tilam. Kalau dalam bahasa Inggris saya katakan he sleep on a pillow. Bayangkan keadaan di luar begitu mengkhawatirkan, memanikan karena angin taufan. Angin taufan itu berisik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah duduk di apartemen yang tinggi, kalau dengan angin kenceng itu udah mengerikan. Apalagi kalau di dalam perahu dan ada ombak-ambingkan, Anda bisa khawatir. Ya. Tapi Yesus itu bisa menghentikan. Dan Yesus mau mengajarkan mereka. Dikatakan di situ, mengapa kau begitu takut? Why are you so afraid? Di manakah? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, Yesus adalah Raja Damai. Nah, Bapak Ibu, seringkali orang itu membuat Yesus itu di dalam perahunya, tapi seringkali khawatir, panik. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Nah, saya mau injek kepada poin ini, Bapak Ibu, bahwa kita harus belajar untuk bisa menenangkan angin di dalam kita sebelum kita minta Tuhan untuk menyelesaikan masalah di luar. Nah, seringkali orang percaya maunya Tuhan itu menenangkan situasi di luar. Padahal Tuhan lagi mengajarkan kepada kita untuk menenangkan badai atau angin yang membuat kita khawatir. Kan tadi saya katakan khawatir itu ibaratnya seperti gelombang. Disebabkan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6, biarlah kita ini minta kepada Tuhan, minta hikmat, ya. Dan dikatakan orang yang tidak ragu itu akan mendapatkannya karena Tuhan memberikan. Tapi orang yang bimbang itu ibaratnya seperti dimainkan gelombang ke kiri dan ke kanan. Nah, ini persis seperti keadaan dalam Markus 4, murid-murid itu dipermainkan, mereka ragu. Jadi saya mau katakan pada Bapak Ibu, pelajaran yang penting pada hari ini, be a peacemaker for yourself. Jadilah Anda pembawa damai, bukan hanya untuk orang lain tapi bagi diri Anda sendiri. Karena waktu Anda bisa membuat damai dalam kehidupan Anda sendiri, dalam hati Anda, maka Anda bisa menenangkan yang di luar. Jadi masalah-masalah yang di luar itu nggak akan bisa menghancurkan Anda sampai dengan Anda ini kuat di dalam. Nah, hari ini saya berdoa supaya level firman di dalam kehidupan kita itu minimal harus sama dengan situasi yang di luar. Nah, kalau Anda nggak punya firman di dalam kehidupan Anda akan gampang sekali dikhawatirkan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi yang pertama, kekhawatiran bisa diciptakan oleh perkataan kita. Yang kedua, kekhawatiran bisa diciptakan oleh karena kebiasaan kita. Yang ketiga, kekhawatiran bisa disebabkan oleh suara-suara yang Anda dengar. Dan yang keempat, seringkali kekhawatiran disebabkan oleh karena rasa bersalah atau shame. Nah, kita harus bisa bedakan antara conviction, yang keyakinan yang teguh oleh karena kita ditemplak oleh firman Tuhan, yang membuat kita melakukan sesuatu atas dasar firman Tuhan, mesti beres, atau shame, rasa malu atau rasa guilty karena Anda menyimpan satu rahasia. Anda pernah dengar, my past is haunting me, masa laluku tuh menghantui aku. Padahal Mazmur 103 ayat yang ke-12 dikatakan, sejauh timur dari barat Tuhan telah menghilangkan pelanggaran kita, dan dia nggak ngitung-ngitung lagi pelanggaran itu. Itu sebab Yesus mati bagi saudara dan saya, supaya kita nggak lagi membongkar-bongkar masa lampau. Ya, masa lampau telah ditebus oleh Yesus, dan penting masa sekarang kita mesti bereskan. Tidak ada rasa bersalah. Anda mesti periksa hati Anda, bereskan itu, pulihkan diri Anda. Kalau ada
ada gelombang, ada kebimbangan, itu bisa menciptakan rasa khawatir. Nah, saya berdoa di dalam Tuhan Yesus supaya setiap Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, do not be overly anxious. Jangan menjadi terlalu khawatir. Yesus berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang ditambahkan kepadamu. Nah, saya percaya kalau kita mau mencari kebenaran firman Tuhan, kalau kebenaran di depan kita, maka damai sejahtera itu akan ada. Dikatakan demikian. Dalam dunia ini, Yohanes 16 ayat 33, engkau akan mengalami banyak penderitaan. Tapi ketahuilah aku telah mengalahkan dunia. Di dalam aku, engkau akan mengalami damai. Yesus mengatakan demikian. Jadi pastikan Bapak Ibu, kita ini ada di dalam Kristus. Ya, kita di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan melindungi kita. Ada firman dalam hati kita dan kita dipegang firman Tuhan. Sehingga apapun situasi di luar ini nggak akan mengganggu kita dan kita nggak khawatir. Tapi kalau kita hanya terima Tuhan Yesus saja dan kita nggak di dalam firman, ya, kita nggak bisa punya perkataan. Tapi kalau kita tinggal di dalam firman, maka kita bisa mengatakan, nggak usah teriak-teriak Bapak Ibu, tapi kita bisa mengatakan seperti Yesus, diamlah, tenanglah. Nah, saudara juga bisa mengatakan demikian dalam kehidupan saudara, diamlah, tenanglah, be still my soul. Anda bisa mengatakan tiap hari dalam kehidupan saudara, waktu Anda bangun, hari ini aku diberkati Tuhan. Aku bangun oleh karena kasih setia Tuhan. Ada perkenan Tuhan yang memimpin aku, di depan aku, di sekeliling aku seperti perisai. Aku akan mengalami supernatural increase. Aku tidak akan turun, tapi aku akan mengalami kenaikan. Bersatu jalan musuh menyerang aku, bertujuh jalan mereka meninggalkan aku. Daerahku makin diperbesar. Aku lebih di mata Allah. Aku adalah objek daripada kasih-Nya. Saya percaya pada hari ini 4 hal itu bisa dipatahkan segala penyebab-penyebab kekhawatiran. Saya percaya firman Tuhan yang memimpin saudara bisa memberikan rasa damai. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapak, kami berdoa di dalam Tuhan Yesus, biar setiap dari kami boleh dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mencari kebenaran, kami mencari kerajaan Allah. Kebenarannya dahulu bukan mengenai kata orang, bukan apa yang media katakan, bukan bersuara-suara sumbang, bukan situasi, tetapi firman Tuhan yang memberikan pendapat kami, yang membuat kami bisa damai. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap orang bisa mengalami damai dan badai angin topan bisa diredakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. I heard your love calling my name, and I came running home. Made you the king of